Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Royan Oliva Manzurina dari Prodi S1 Teknik Elektro dengan NIM 1080 225033. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video tentang penyelesaian soal-soal dari UAS Matematika Diskrit. Kita langsung saja ke videonya. Baik, di sini kita langsung kepada soal yang pertama, di mana yaitu tentang representasi himpunan dan juga relasi. Berdasarkan soal yang sudah kita ketahui bersama, di sini kita di soal yang pertama bisa dicari yaitu adalah nyatakan relasi R sebagai himpunan pasangan terurut dan gambarkan sebagai graf berarah atau diagram panah. Apakah relasi ini bersifat reflektif, sistematis, ataukah transitif? Jelaskan. Baik, jadi di sini kita sudah mengetahui bahwa yang kita ketahui di sini adalah himpunan sensor. Ini adalah himpunan sensor, yang dimana di himpunan sensor sendiri itu terdapat berbagai macam himpunan dari mulai A, B, C sampai dengan G. Dan kemudian di sini ada juga himpunan R yang dimana sudah terdapat pasang-pasangannya tersendiri teman-teman. Di sini sudah ada pasangan A, B, A dengan C, B dengan C, B dengan D dan sampai E dengan G. Baik, dikarenakan di soal yang disuruh dengan membuat graf berarah atau diagram panah, di sini saya sudah membuatkan arah dan juga alur dari diagram panah itu sendiri. Yang dimana di sini menggambarkan bahwa diagram panah ini menggambarkan hubungan atau pasangan dari relasi yang ada di atas. Misalnya A dengan C, di sini sudah terdapat pasangan A dengan C. Lalu A dengan B, di sini juga sudah terdapat pasangan dengan A dan juga B. Baik, langsung ke soalnya, apakah relasi ini bersifat reflektif, sistematis, ataukah transitif, teman-teman? Langsung saja, sebelum kita mengetahui jawabannya, tentu saja kita harus mengetahui definisi dari masing-masing relasi refleksi, relasi sistematis, juga relasi transitif. Yang pertama, relasi refleksi. Relasi refleksi itu apa sih, teman-teman? Jadi relasi refleksi itu adalah ketika pasangan elemen-elemen yang ada di sini itu berpasangan dengan dirinya sendiri. Contohnya sudah ada, misalnya dia itu punya pasangan A dengan A ataukah B dengan B. Nah, yang kondisi seperti itu yang disebut sebagai relasi refleksi. Lanjut, yang kedua adalah relasi sistematis. Yang dimana relasi sistematis ini sendiri adalah ketika setiap pasangan yang ada di atas itu mempunyai pasangan kebalikannya dalam relasi. Contoh, di sini kita punya pasangan A dan juga B. Kita punya pasangan A dan juga B yang dimana merupakan anggota dari relasi. Nah, kemudian kita juga punya pasangan B dan juga A, yang dimana adalah anggota dari relasi itu sendiri. Nah, ketika kondisinya seperti ini disebut dengan pasangan relasi sistematis. Lanjut ke yang ketiga adalah relasi transitif. Relasi transitif itu adalah ketika setiap A dan B, pasangan AB dan juga pasangan BC, maka di setiap pasangannya nanti di antara yang kedua ini terdapat pasangan A dan juga C, yang dimana terdapat dalam sebuah relasi tentunya. Contohnya, di sini ada pasangan AB dan juga BC. Maka nanti di pasangan yang di bawah ini terdapat pasangan AC juga, teman-teman. Akan menjadi seperti ini. Nah, lalu ketika kita melihat kondisi yang ada, data yang ada, atau pasangan yang ada, maka pasangan-pasangan ini semua tidak termasuk ke dalam ketiga anggota yang ada di sini. Kenapa? Kita coba untuk sedikit mencari tahu ya. Baik, di sini relasi refleksi. Kita lihat pasangan di sini. Apakah pasangan di atas ini mempunyai elemen pasangan yang sama dengan dirinya sendiri? Tentunya tidak. Maka yang refleksi kita coret. Kemudian yang kedua, relasi sistematis. Apakah setiap pasangan yang ada di sini mempunyai relasi sistematis, teman-teman? Yang mempunyai pasangan kebalikan? Tentunya tidak ada. Maka kita coret. Dan yang ketiga, transitif. Apakah dalam pasangan yang di atas mempunyai relasi transitif yang dimana ada campuran terhadap relasi yang lainnya? Tidak ada, maka yang ini kita coret. Dan pada akhirnya kita menemukan kesimpulan bahwa relasi yang ada di atas itu tidak mempunyai di antara yang ketiga ini. Tidak mempunyai di antara yang ketiga ini. Karena pasangan yang di atas itu tidak termasuk dalam relasi refleksi, sistematis maupun transitif. Kemudian kita lanjut ke yang ke B, teman-teman. Di sini kita sudah mengetahui bahwa ada himpunan X dan juga Y. Yang dimana himpunan X itu sendiri mempunyai anggota A, B, C, D. Dan himpunan Y itu punya anggota D, E, F, G. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah X gabungan Y, X irisan Y,
dan X perkalian kartesius Y, dan lanjut berapa banyak anggota dari X perkalian kartesius Y. Sebelum kita lanjut ke sini, kita perlu mengetahui bahwa apa sih tanda-tanda dari masing-masing simbol yang ada di sini. Di sini saya sudah membuat note, yang dimana note yang sendiri ini ada berfungsi untuk mengetahui apa sih arti dari simbol masing-masing. Yang pertama di sini ada gabungan. Ketika simbolnya U, itu artinya gabungan. Kemudian ketika simbolnya U kebalik, artinya irisan. Dan ketika simbolnya X kecil, itu artinya perkalian kartesius. Lanjut teman-teman, sebelum kita ke pertanyaannya, kita harus mengetahui apa sih itu, apa saja sih anggotanya dari X gabungan Y. Di sini, ketika dia mengatakan bahwa itu gabungan, maka teman-teman, gabungan itu berarti himpunan X dicampur dengan himpunan Y. Maka anggotanya adalah A, B, C, D, E, F, G, karena dia merupakan gabungan. Dan kemudian ketika ia dikatakan sebagai irisan, artinya adalah mana di anggota X yang ada terdapat dalam anggota Y. Tentunya di sini kita langsung melihat bahwa anggota yang ada dalam X dan juga Y adalah D. Maka jawabannya D. Dan kemudian di sini ketika dia ditanya adalah perkalian kartesius, maka kita harus kalikan setiap dari anggota X dan juga anggota Y. Diperolehlah jumlahnya adalah sekian. Teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ada banyak sekali campuran-campuran dari anggota-anggota X dan juga Y. Contohnya ada A, D, AE, AF, dan lain sebagainya. Dan kemudian ditanya adalah berapa banyak anggota dari X perkalian Y. Caranya adalah kita tahu sendiri dulu bahwa X itu punya anggota 4, Y itu anggota juga 4. Ketika kita perkalian kartesius antara X dan juga Y, maka 4 dikali dengan 4. Dan hasilnya adalah 16. Baik teman-teman, karena tadi kita sudah menjelaskan tentang soal nomor 1, sekarang kita akan lanjut kepada soal yang nomor 2. Yang dimana pada soal nomor 2 ini terdiri dari tiga soal, yang kita akan mulai dari soal yang bertipe A. Baik, di soal yang A, di sini terdapat, misalkan ada kode identifikasi untuk setiap sensor yang merupakan fungsi injektif dari F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa banyak cara untuk menetapkan kode identifikasi tersebut? Di sini sudah diketahui teman-teman fungsi dari F itu ada 7 elemen, 1 sampai dengan 7. Kemudian di soalnya juga sudah diketahui bahwa fungsi dari S sendiri itu sudah ada elemennya masing-masing, yaitu terdiri dari A, B, C sampai dengan G. Yang dimana dua elemen ini mempunyai fungsi yang sama jumlahnya. Dengan demikian kita bisa cari dengan menggunakan permutasi teman-teman. Rumus dari permutasi itu sendiri adalah dengan N faktorial per N min R faktorial, yang dimana N ini sendiri adalah jumlah dari elemen fungsi dan R ini adalah fungsi yang ingin kita cari teman-teman. Baik, karena kita sudah mengetahui rumusnya sendiri di sini, maka kita akan tinggal langsung saja untuk memasukkan angka yang sudah kita tahu, yang sudah kita peroleh ke dalam rumusnya. Di sini kita mengetahui bahwa jumlah N itu adalah 7 dan jumlah yang kita cari adalah 7. Kenapa kita mencari jumlah 7? Karena di sini ditanya adalah banyak cara untuk menetapkan kode identifikasi. Oleh sebab itu, kita masukkan 7 faktorial dibagi dengan 7 min 7 faktorial. Yang dimana 7 min 7 itu adalah 0, sehingga memperoleh hasil 7 faktorial per 0 faktorial. Yang dimana 0 faktorial sendiri adalah mempunyai nilai teman-teman. Jadi 0 faktorial itu bukan berarti bahwa nilainya 0, tidak. Bahwa 0 faktorial ini mempunyai nilai 1. Setelah itu, kita mengetahui hasilnya adalah 7 faktorial berbanding dengan 1. Karena 7 faktorial dibagi 1 adalah 7 faktorial, maka yang kita cari adalah jumlah dari 7 faktorial. Yang dimana 7 faktorial itu adalah perkalian dari 7, 6, 5, 4, 3, hingga 21, hingga 1. Dan kemudian setelah kita kalikan semuanya, kita mendapatkan hasil yaitu 5040 cara. Baik, selanjutnya ya di nomor 2 yaitu bagian B. Di sini kita sudah mempunyai soal yang dimana soalnya adalah jika setiap sensor juga dilengkapi dengan status aktif atau non-aktif, sehingga himpunan kuasa atau PS itu mempresentasikannya menggunakan semua kemungkinan kombinasi, maka berapa banyak elemen di PS? Oke, baik. Di sini yang ditanya adalah banyak elemen di PS, teman-teman. PS itu sendiri adalah himpunan kuasa ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa menjawab soalnya dengan menggunakan himpunan kuasa. Himpunan kuasa kita tulis dengan menggunakan HK, yaitu himpunan kuasa. Yang dimana himpunan kuasa sendiri adalah PS. Baik, di sini soal sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa jumlah dari S itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang dimana di sini memiliki 7 elemen. 7 elemen.
Himpunan kuasa PS ini kita bisa cari dengan menggunakan rumus pangkat, teman-teman, yaitu adalah 2 pangkat N. N itu tadi yang sudah saya jelaskan bahwa N itu adalah jumlah dari elemen. Jumlah elemennya adalah 7. Sehingga tinggal kita masukkan 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 ini hasilnya adalah 128. Jadinya banyak elemen di PS adalah 128. Loh, kenapa kok bisa pangkat 7? Kenapa nggak pangkat yang lain? Karena 7 ini sendiri adalah representasi dari N. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa N itu adalah jumlah elemen. Jumlah elemen dari yang mana? Dari yang S. Karena yang diketahui di sini adalah yang S. Oleh sebab itu kita masukkan nilai 7 terhadap fungsi dari PS. Sehingga diperoleh 128, teman-teman. Jadi di banyak elemen pada PS atau himpunan kuasa adalah 128. Baik, di sini kita akan lanjut kepada soal yang masih nomor 2, tapi yang bagian C. Di sini dengan soalnya yaitu dengan menggunakan prinsip inklusi dan juga eksklusi, hitung banyaknya cara untuk memilih subset dari S yang minimal memuat salah satu dari A, G. Tidak boleh kurang dan harus mengandung huruf atau notasi A atau G maupun keduanya. Baik, di sini teman-teman, di sini sudah ada soalnya, dan di mana soalnya ini harus mengandung salah satu unsur dari A atau enggak G. Di sini kita bisa mencari dengan menggunakan prinsip inklusi eksklusi, yaitu dengan rumusnya A irisan G adalah sama dengan nilai mutlak dari A plus nilai mutlak dari G dikurangi dengan nilai mutlak dari A gabungan G. Nah, di mana teman-teman, nilai mutlak dari suatu elemen itu kita bisa tulis dengan rumus 2n-1. Ini adalah rumus nilai dari hasil nilai mutlak sebuah elemen, 2n-1. Karena di sini adalah nilai mutlak dari elemen A ditambah nilai mutlak dari elemen G dikurangi dengan nilai mutlak dari A gabungan G. Oleh sebab itu, kita tinggal masukkan di sini 2, 7. Kenapa 7? Karena jumlah elemen S. Jumlah elemen S yang sudah kita bahas di soal-soal sebelumnya. Nilainya adalah 7. Oleh sebab itu kita masukkan jumlahnya N-nya adalah 7. 7 min 1 ditambah 2, 7 min 1 minus 2, 7 min 2. Nah, di sini kenapa kok min 2? Karena di sini adalah gabungan dari dua elemen, yaitu elemen A dan juga elemen G. Sehingga hasilnya adalah minus 2. Kita hitung teman-teman, jadinya nilainya adalah 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 6 minus 2 pangkat 5. Nah, dari sini kita bisa memperoleh hasil, yaitu adalah 2 pangkat 6 berapa? 2 pangkat 6 adalah 64 ditambah 64 minus 2 pangkat 5 yaitu 32. Oleh sebab itu kita bisa memperoleh yaitu 96. Jadi teman-teman, banyaknya dengan prinsip inklusi dan juga eksklusi dari hasil gabungan beberapa elemen, kita bisa memperoleh hasil yaitu 96. Kita lanjut kepada soal yang nomor 3. Baik, di sini kita langsung ke soal nomor 3, yang dimana di soal nomor 3 ini terdiri dari 3 macam soal. Yang pertama, di sini ada soal yang dimana soalnya itu adalah nyatakan R sebagai graf tak berarah G. Apakah G itu termasuk dengan graf bipartit ataukah dia graf planar? Dan juga kita buktikan. Baik, di soal nomor 3 ini sudah diketahui bahwa dia itu terdapat sampul vertex yang dimana sampulnya ini terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, dan juga terdapat relasi yang dinotasikan dengan R, yaitu adalah A, B, AC, BC, BD sampai dengan FG. Nah, di sini yaitu diketahui bahwa graf G itu dinotasikan dengan FE itu sendiri mempunyai nilai V yaitu A, B, C, D, E, F, G. Nah, dengan demikian fungsi dari E ini termasuk dari relasi, teman-teman. Sebelum kita mengetahui apakah graf G ini merupakan graf bipartit atau mungkin dia graf planar, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu definisi dari bipartit sama definisi dari planar itu sendiri. Jadi teman-teman, dari graf bipartit itu terjadi atau merupakan graf yang terjadi ketika himpunan sampulnya ini dapat dibagi menjadi dua himpunan terpisah, sehingga tidak ada sisi yang bisa dibilang menghubungkan sampul dalam himpunan yang sama. Nah, dalam graf G ini yang sudah kita ketahui, dia itu mempunyai variasi atau dia itu tidak termasuk dalam graf bipartit ini karena dia itu
variasinya ganjil teman-teman. Jadi di sini bisa kita lihat grafnya, kita bisa lihat tanda panahnya. Di sini yang termasuk dalam graf G itu adalah yang ABC. Jadi yang ketiga graf ini dia itu melakukan pengulangan, yang dimana nanti itu variasinya adalah A, B, C, dan kembali lagi ke A. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi siklusnya itu ganjil. Lalu yang kedua, kita bisa mengetahui bahwa graf planar. Graf planar itu graf yang dapat digambar pada bidang datar tanpa adanya sisi yang saling berpotongan atau selain yang selain bisa disimpulkan. Nah, kita lihat di sini teman-teman, dari grafik-graf ini tidak ada sisi yang saling berpotongan atau yang bisa disimpulkan. Oleh karena itu, kita bisa mendefinisikan bahwa graf G itu adalah graf planar. Karena dia itu graf yang dapat digambar pada bidang datar dan juga tanpa ada sisi yang saling berpotongan. Oleh sebab itu, graf G ini merupakan graf planar, teman-teman. Kita kemudian lanjut ke soal yang nomor B, di mana di soal nomor B ini sendiri mempunyai soal yaitu periksa apakah G memiliki sirkuit Euler atau lintasan Hamilton dan berikan alasannya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke soal yang bagian B nomor 3, kita perlu mengetahui sendiri teman-teman apa sih itu sirkuit Hamilton sama apa sih itu sirkuit Euler. Jadi teman-teman, sirkuit Euler itu adalah lintasan tertutup pada graf yang biasanya itu melewati setiap sisi tepat satu kali dan kemudian kembali ke sampul awalnya. Lalu, yang dimaksud dengan lintasan Hamilton itu adalah graf yang biasanya melewati setiap simpul tepat satu kali dan tidak harus kembali ke simpul awal. Jadi perbedaannya antara graf Euler sama Hamilton itu ada dua. Kalau Euler itu secara kesimpulannya ya, Euler itu adalah lintasannya tertutup. Kemudian dia akan melewati setiap sisi tepat satu kali dan kembali ke awal. Kalau yang Hamilton itu graf yang biasanya melewati sampul itu tepat satu kali dan tidak harus kembali ke titik awal dia mulai. Itu perbedaannya teman-teman. Jadi di sini graf G itu kita bisa gambarkan termasuk dalam relasi R, yang dimana graf G itu sendiri mempunyai elemen atau anggota, yaitu adalah A, B, A, C, lalu ada BC, lalu ada BD, lalu ada CE, lalu DE, DF, dan EF. Dari graf G ini kita bisa membuat sebuah bentuk dari graf, yaitu seperti tadi teman-teman. I, F, G. Kemudian kita bisa bentuk lintasannya seperti ini. Oke. Jadi sesuai dari definisinya, graf yang sudah kita gambarkan, di sini kita melihat hasil dari graf yang kita gambarkan itu adalah seperti berikut. Dia mempunyai masing-masing dua elemen, yang dimana adalah setiap elemennya itu pasti tergabung atau tercantum di dalam elemen-elemen yang lain, dalam substansi-substansi yang lain. Oleh sebab itu, karena dia seperti ini, elemennya bisa tergabung dan juga dia ini bisa dilihat bahwa melewati setiap simpul yang ada di sini dan tidak selalu berhenti di simpul yang sama. Oleh sebab itu kita bisa simpulkan bahwa graf G ini termasuk dalam graf Hamilton, teman-teman. Dia termasuk dalam lintasan Hamilton. Jadi dia adalah lintasan Hamilton. Karena apa di lintasan Hamilton? Dari sini buktinya adalah dari graf yang sudah kita gambar dan juga anggota-anggota elemennya. Jadi dia itu tidak dia melewati setiap simpul, tapi dia tidak selalu berhenti di awal dia mulai, teman-teman. Oleh sebab itu kita bisa menyimpulkan bahwa graf G ini adalah termasuk lintasan Hamilton. Kita langsung ke soal yang nomor C. Soal yang nomor C pada soal nomor 3 ini memiliki soal yang berbeda lagi ya teman-teman dari soal-soal sebelumnya. Dalam soal nomor C itu soalnya adalah jika graf
direpresentasikan sebagai matriks ketetanggaan, berapa banyak derajat simpul E? Berarti yang ditanya itu adalah derajat simpul E. Simpul E. Kita ketahui bahwa E tadi itu adalah merupakan dari relasi, merupakan R. Jadi anggotanya itu A, B, C, D, E, F, G, teman-teman. Karena dia anggotanya A, B, C, D, E, F, G, oleh sebab itu tinggal kita gabungkan saja, teman-teman. Dari mana elemen E atau simpul E yang masuk ke dalam anggotanya, yang merupakan pasangan elemennya. Dari sini sebelum kita buat grafik elemennya atau grafik simpulnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu matriks ketetanggaan. Jadi matriks ketetanggaan itu adalah derajat simpul yang jumlah sisinya itu terhubung ke simpul tersebut. Jadi derajat simpul itu terhubung, teman-teman, saling terhubung. Di sini kita bisa menggambar graf simpulnya, yaitu seperti tadi. Seperti ini. Nah, di sini teman-teman yang kita cari adalah simpul E. Oleh sebab itu, simpul E ini memiliki kehubungan ke elemen-elemen yang lain, ke simpul-simpul yang lain. Jadi E itu berhubungan dengan C. Oleh sebab itu ditulis di sini C, E. Lalu kemudian E itu berhubungan dengan G. Oleh sebab itu tulis ini G, E. Lalu E itu berhubungan dengan F. Dan kita harus tulis di sini F, E. Dan E itu terhubungan dengan D. Jadi kita tulis di sini adalah D, E. Dari ini teman-teman, kita bisa mengetahui bahwa jumlah semuanya itu adalah 4. Jadi simpul E itu terhubung dengan 4 sisi. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan lanjut kepada soal nomor 4, yang dimana soalan sendiri adalah lakukan pewarnaan simpul pada G dengan jumlah warna minimal. Berapa bilangan kromatik X himpunan X merupakan G? Oke, jadi teman-teman di sini sudah ketahui bahwa yang ditanya itu adalah berapa bilangan kromatik X dari G, ya, XG. Yang dimana dengan pertanyaannya adalah jumlah pewarnaan minimal. Jadi yang paling kecil, yang paling minim pewarnaan dari elemen-elemen yang ada pada G. Di sini kita ketahui bahwa elemen G itu sendiri ada A, B, C, D, E, F, G, ya, sesuai yang tadi sudah di soal-soal sebelumnya. Karena G itu merupakan relasi. Jadi karena di sini adalah A, B, C, D, E, F, G, maka elemen-elemen yang ada di sini kita bisa membuat minimal pewarnaannya itu adalah 3 warna. Karena di sini sendiri kita bisa mengetahui bahwa terdapat 3 siklus. Terdapat 3 siklus yang dimana siklusnya sendiri merupakan siklus ganjil. Jadi dia itu terus mengulang-ulang. Dan dari sini kita bisa simpulkan bahwa warna yang dibutuhkan adalah 3 warna. Dan ketika kita jabarkan dari bilangan G yang A, B, C, D, E, F, G, elemen-elemennya masing-masing dengan pasangan-pasangannya, kita bisa mendapatkan hasil yaitu A, B, A, C, B, C, B, D, C, E, dan sampai dengan F, G. Dari sini saja warna yang bisa dimasukkan dalam sini adalah 3, karena setiap pasangan-pasangan ini mempunyai masing-masing pewarnaan yang sama. Oleh sebab itu saya mengambil minimal warna 3, yang dimana 3 warna ini sendiri mempunyai masing-masing warnanya. Di sini saya menggunakan merah, biru, hijau, merah, biru, hijau, dan juga merah. Yang dimana A sendiri merupakan merah, B itu biru, C hijau, D merah, E biru, F hijau, dan juga G itu merah. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman, bilangan kromatik yang didapatkan atau pewarnaan kromatik yang didapatkan dari XG minimal adalah 3. Seperti itu. Kita lanjut kepada soal yang B, yaitu yang dimana soalnya adalah interpresentasikan hasil pewarnaan tersebut sebagai penjadwalan frekuensi komunikasi jika setiap warna mewakili satu frekuensi unik. Jelaskan mengapa pendekatan ini dapat menghindari interferensi. Baik, jadi karena di sini adalah bilangan kromatiknya adalah 3 minimal, ini bisa digunakan sebagai penjadwalan frekuensi, teman-teman. Penjadwalan frekuensi komunikasi. Kenapa? Karena pewarnaan simpul pada graf G ini sendiri itu diinterpretasikan sebagai penjadwalan frekuensi komunikasi, yang dimana setiap warna yang ada 3 ini itu merepresentasikan atau
mewakili satu frekuensi unik dikarenakan simpulnya yang bertetanggaan, teman-teman. Jadi di sini simpul yang kita peroleh itu simpulnya bertetanggaan. Jadi dia itu punya masing-masing elemen di masing-masing setiap pasangannya, elemen yang sama di setiap pasangannya, teman-teman. Jadi sensor ini berpotensi untuk berinteraksi tidak menggunakan frekuensi yang sama karena dia tetanggaan. Dengan demikian, pendekatan pewarnaan graf efektif untuk menghindari interferensi dan meminimalkan jumlah frekuensi yang dibuat itu bisa pas dan juga cocok dengan menggunakan pewarnaan yang sudah kita kerjakan di soal yang pertama. Baik, kita lanjut kepada soal yang nomor 5. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan melanjutkan kepada soal nomor 5, di mana soal nomor 5 sendiri adalah tentang pohon rentang minimum yang masih bersangkutan dengan soal utamanya, yaitu mempunyai data R, A, B, C, D, E, F, G. Yang dimana di sini kita menggunakan algoritma Kruskal dan juga atau dengan prima. Jadi sebelum kita lanjut ke soalnya, kita perlu mengetahui dulu nih teman-teman, bagaimana sih cara membuat algoritma Kruskal dan juga algoritma prima ini begitu. Jadi di sini saya sudah menjabarkan bahwa untuk pohon rentang minimum, yang dimana di pohon rentang minimum ini kita mempunyai cara, yaitu yang pertama adalah subgraf dari graf berbobot. Jadi kita harus buat dari subgraf yang mempunyai graf berbobot. Kemudian kita harus menghubungkan yang dimana sesama simpul. Setelah itu kita harus menghubungkan sesama simpul yang semuanya juga termasuk dengan simpul. Lalu yang ketiga adalah tanpa membentuk siklus. Yang keempat, dengan total bobot paling minimum. Jadi kita harus membuat dengan total bobot paling minimum. Jika graf ini mempunyai n simpul, maka kita bisa menyimpulkan atau kita bisa membuat bahwa n itu sama dengan min 1 sama dengan sisi. Jadi nanti karena di sini dia mempunyai nilai itu adalah A, B, C, D, E, F, G sampai dengan 7, mempunyai 7, maka yaitu 7 min 1 yang dimana dia mempunyai 6 sisi. Kita lanjut kepada algoritma Kruskal. Di sini algoritma Kruskal itu kita harus mengetahui cara-cara membuatnya. Yang pertama adalah urutkan semua sisi dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian ambil sisi terkecil satu per satu. Setelahnya masukkan sisi jika tidak membentuk siklus atau dari mulai awal sampai akhir harus di simpul yang sama. Dan yang terakhir adalah berhenti jika sudah mendapatkan n min sisi. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang ini kita bisa membuat data bobot atau biaya implementasi dari tata cara yang sudah kita ketahui, teman-teman. Oke, baik, dari yang sudah penjelasan tadi yang sudah saya sampaikan, di sini kita bisa membuat langsung total biaya atau data bobot atau biaya implementasi dari penjelasan-penjelasan yang tadi, dari yang diketahui di soal. Di sini kita sudah mengetahui bahwa hubungan A dan juga B itu bisa digabung menjadi satu. Kemudian A dengan C, B dengan C, B dengan D, C dengan E, D dengan E, D dengan F, E dengan F, E dengan G, dan F dengan G. Di sini kita harus mencari teman-teman ya, yang dimana yang mempunyai hubungan yang sama, yang paling banyak mengeluarkan elemen. Di sini kita sudah mempunyai yaitu E sebagai pusat data, dikarenakan E itu sendiri terdapat dalam setiap hubungan, terdapat dalam setiap pasangan. Jadi elemen E itu terdapat dalam setiap pasangan. Jadi nanti ketika kita sudah membuat pohon, E itu menjadi standar utama atau menjadi pusat utama dari setiap elemen itu tertuju atau berhubungan. Di sini kita akan membuat pohon yang berdasarkan dengan yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita hitung tadi. Dari jumlah-jumlah yang ini teman-teman, dari jumlah-jumlah yang sudah kita buat tadi, itu kita bisa menjumlahkan semuanya sehingga menjadi total biaya atau kos produksi yang akan kita gunakan. Yaitu 11 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3 sehingga hasilnya adalah 11. Nah, dari yang tadi, kita bisa membuat pohon yang dimana E itu sebagai titik tengah. E itu bisa berhubungan dengan C. E juga bisa berhubungan dengan D. Sesuai yang tadi ya teman-teman. E juga berhubungan dengan F. Dan E juga berhubungan dengan G. C tadi berhubungan dengan B. Dan B berhubungan dengan A. Jadi grafik pohonnya adalah seperti ini. Jadi nanti itu dalam setiap pasangan E akan berhubungan dengan G, E akan berhubungan dengan F, E juga berhubungan dengan D, E juga berhubungan dengan C, dan C akan berhubungan dengan B, dan B akan berhubungan dengan A, begitu juga sebaliknya. Jadi pohon ini mewakilkan setiap pasangan-pasangan yang sudah kita tuliskan tadi. Lanjut ke soal nomor B, yaitu jika jaringan harus memiliki 2 gateway terhubung langsung ke semua sensor lain melalui pohon rentang, apakah struktur pohon akan berubah? Jelaskan. Jika jaringan itu punya 2
gateway. Jika jaringan itu punya 2 gate, apakah struktur pohon ini akan berubah? Jawabannya adalah tidak. Karena menurut saya, gateway itu hanyalah access point. Jadi, ketika dia punya 2 gate, tidak akan berubah struktur pohon yang ada. Terus juga, struktur pohon ini kan tidak berubah, itu karena algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal ini hanya mempertimbangkan atau memperhitungkan bobot, sisi, dan juga keterhubungannya antar graf. Jadi gateway itu hanya sekedar sebagai access point saja, bukan sebagai penentu atau pengubah struktur dari pohon tersebut. Itu penjelasan dari nomor 6, kita lanjut ke itu penjelasan dari nomor 5, mohon maaf, kita lanjut ke nomor 6. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan lanjut lagi penjelasannya, yaitu ke penjelasan yang nomor 6. Jadi di sini teman-teman, nomor 6 itu sendiri adalah tentang kode Huffman dan juga kompresi data ya. Yang dimana ada sebuah permisalan, yaitu data yang dikirim dari setiap sensor itu memiliki frekuensi kemunculan yang berbeda-beda. Jadi di sini sudah ada frekuensinya teman-teman, data yang dikirim, yaitu yang A adalah 10%, B 15%, C 5%, D 20%, E 25%, dan juga F 15%, dan G 10%. Di pertanyaan yang pertama adalah, buatlah pohon Huffman untuk kompresi data ini, yang dimana di sana punya hint, yaitu tidak boleh berhenti pada sebuah sensor. Percambangan boleh ke kiri dan ke kanan, asalkan konsisten antara sensor dengan frekuensi yang lebih kecil akan terdapat pada level pohon Huffman yang lebih dalam. Oke, baik. Jadi di sini kita harus membuat pohon Huffman ya teman-teman. Sebelum kita membuat pohon Huffman, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih itu pohon Huffman. Jadi pohon Huffman itu adalah pohon yang menyusun simbol-simbol data yang ada, yang dimana simbol-simbol ini disusun berdasarkan frekuensi kemunculannya untuk menghasilkan kode biner yang efisien. Jadi pohon Huffman ini digunakan untuk menghasilkan kode biner yang efisien, yang dimana simbol-simbol ini nanti frekuensinya itu memiliki kode dari tinggi ke pendek, gitu teman-teman. Jadi di sini sebelum kita membuat kodenya, kita harus mengurutkan terlebih dahulu data yang ada pada frekuensi. Diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini sudah kita urutkan, yaitu dari C mempunyai 5, A 10, G 10, sampai dengan E yang 25. Untuk mencari bilangan atau mencari bilangan yang paling besar, untuk menjadi bilangan binernya, di sini kita harus menjumlahkan atau menggabung dua variabel yang terkecil. Di sini sudah saya gabung dua variabel yang terkecil. Di sini ada variabel C5 dan juga A10 ditambahkan menghasilkan 15. Kemudian G10 ditambah dengan 15 menghasilkan 25. Setelah itu, untuk digabungkan lagi ke variabel berikutnya yang lebih kecil atau yang agak lebih besar, maaf, kita harus tambahkan dua variabel CA dan ditambahkan dengan F, sehingga nanti hasilnya adalah 30. Untuk menghasilkan variabel yang lebih besar lagi, kita harus menambahkan lagi GB dengan D, yang dimana persentase D sendiri adalah 20, sehingga akan menghasilkan 45 karena GB-nya tadi 25. Lalu setelah itu kita akan menambahkan E 25 dan juga CAF 30, sehingga menghasilkan 55. Dan yang paling akhir, yang paling besar dari jumlah bilangan ini yaitu adalah antara DGB 45 ditambah dengan ECA yaitu 55, yang akan menghasilkan bilangan 100, teman-teman. Nah, dari yang bilangan 100 ini kita akan mengurutkan sesuai dengan perintah soalnya, yang dimana itu tidak boleh berhenti pada sebuah sensor. Percambangan boleh ke kiri dan ke kanan asalkan konsisten antara sensor dengan frekuensi yang lebih kecil. Jadi yang lebih kecil di paling bawah dan lebih tinggi di paling atas. Jadi kita sudah mendapatkan bilangan yang paling besar pada data yang ada, frekuensi yang ada, yaitu adalah 100. Nah, 100 ini didapatkan dari hasil penjumlahan bilangan-bilangan yang tadi, bilangan-bilangan yang ada di frekuensinya. Kita jumlahkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Seperti itu. Dan sekarang kita akan lanjut kepada pembuatan pohon Huffman-nya ya, teman-teman. Baik, di sini kita akan menulis angka 100 sebagai angka yang paling besar. Kemudian kita garis seperti pohon. Nah, fungsi dari garis ini adalah kita bagi sesuai dengan angka-angka yang sudah kita hitung tadi. Jadi sebenarnya angka yang sudah kita hitung tadi itu, pohon Huffman itu secara pendapat saya itu adalah bagaimana cara kita untuk berapa tambah berapa agar bisa menghasilkan angka yang di atasnya. Di sini ada 100, sesuai dengan data yang tadi sudah ada, berapa tambah berapa supaya hasilnya 100, itu adalah 45 ditambah dengan 55.
Nah, 45 dan 55 ini kita bisa pecah lagi teman-teman. Antara berapa tambah berapa supaya 55 dan berapa tambah berapa supaya 45. Ingat, node-nya adalah menggunakan angka yang sudah kita cari tadi, yaitu adalah penjumlahan dari bilangan-bilangan yang ada di sini, yang ada di frekuensi, sehingga menghasilkan nilai besar 100. Nah, 45 ini bisa kita bagi lagi. 45 itu berapa tambah berapa? Yaitu 20 ditambah dengan 25. Nah, 20 sendiri ini itu adalah angka di D. Jadi kita tulis D20. Ketika dia sudah menemukan angka di D, maka ini sudah selesai. Yang 25 kita bisa bagi lagi teman-teman. 25 berapa tambah berapa? Yaitu adalah 10 ditambah 15. Nah, 10 dengan 15 itu sudah sesuai dengan frekuensi data yang sudah ada. Berarti kita tulis tadi itu adalah fungsi G dan juga fungsi B. Nah, sudah diketahui nih teman-teman, D, G, dan juga B. Sekarang tinggal 55. 55 itu bisa kita jabarkan lagi. Berapa tambah berapa? 55 itu adalah hasil pertambahan dari 25 dan 30. 25 dan 30. Ini saya menggunakan angka-angka yang tadi sudah kita hitung ya. Jadi tinggal dimasukkan saja kira-kira mana yang bisa menghasilkan angka yang ada di atasnya. Nah, 25 ini E teman-teman. Sudah ketemu E-nya. Lalu lanjut lagi, 30 ini bisa kita bagi. 30 itu berapa tambah berapa? 15 tambah dengan 15. 15 tadi adalah frekuensi data F. Nah, sekarang 15 itu kita bagi lagi karena masih ada frekuensi data yang kecil, yang paling kecil yaitu 5 dan 10. Berarti 15 itu adalah 5 dan 10. Pertambahan dari 5 dan 10. 5 itu adalah angka C dan 10 itu adalah angka A. Jadi di sini teman-teman kita sudah menemukan setiap frekuensi yang ada pada frekuensi data yang dikirimkan tadi, yang pada soalnya tadi. Nah, beginilah rupa dari pohon Huffman berdasarkan data yang tadi teman-teman, berdasarkan data yang sudah kita cari atau yang sudah diketahui. Kita lanjut teman-teman kepada nomor B. Kepada nomor B yang nomor 6. Di nomor B yang nomor 6 itu ditanya adalah tentukan kode biner untuk setiap sensor. Yang ditanya itu adalah kode biner setiap sensor. Dari pohon Huffman yang sudah kita buat tadi, itu kita bisa menentukan kode binernya. Kode biner itu adalah gamplangnya secara belak-belakannya, itu adalah bagaimana angka itu sendiri berhasil ditemukan berdasarkan pohon Huffman yang tadi. Contohnya di sini kita mengambil D yang ada tadi di pohon Huffman itu, dia itu urutan keberapa? Di pohon Huffman itu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan D? Maksudnya seperti ini. Jadi kan pohon Huffman 100 nih. Kita bagi 2, ada yang 45, ada yang 55. 45 kita bagi lagi teman-teman, ada yang 20 dan ada yang 25. Nah, yang D itu ada di 20. D itu ada di 20. Jadi gimana supaya dari 100 angka maksimal ini menuju 20? Alurnya kemana? Yang ditanya itu adalah alurnya teman-teman. Jadi untuk ke 20 dia itu harus melewati kiri. Nah, oleh sebab itu kode binernya itu adalah kiri. Jadi kode binernya itu kiri teman-teman. Nah, kiri itu sesuai dengan hintnya adalah hintnya di sini ya. Hintnya kiri itu 0, kanan itu 1 teman-teman. Jadi kiri itu 0, ketika dia ke kanan itu 1. Jadi kiri 0, kanan 1. Karena ini kiri, maka adalah sesuai hintnya 00. Kode binernya 00. Nah, seperti itu. Sama juga halnya, misalnya di sini kita mencari G. G itu kode binernya apa? Balik lagi di pohon Huffman. Dia 100, ini 45, ini 55. Yang G itu dia berada di 45. Ini tadi 20 tambah 25. Ini tadi D. 25 itu adalah 10 tambah 15. Yang dimana ini G dan juga ini B. Nah, ketika dia G, maka berarti rumusnya atau bilangan binernya dari 100 itu adalah kiri, kanan, kiri. Jadinya kita tulis di sini adalah kiri, kanan, kiri. Yang dimana hasilnya adalah, ingat kiri itu berapa? Kiri itu adalah 0. Kanan itu adalah 1. Kiri lagi adalah 0. Jadinya adalah 0, 1, 0 bilangan binernya teman-teman.
Begitu terus sampai akhirnya kita bisa menemukan bilangan yang F. Sampai bilangan yang F. Jadi nanti hasilnya itu akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman, yang dimana di D itu dia mempunyai bilangan biner 00 karena dia kiri-kiri, G itu adalah 010 karena dia kiri kanan kiri, B itu adalah kiri kanan kanan itu di 01, E itu adalah kanan kiri, C itu adalah kanan kanan kiri kiri, A itu adalah kanan kanan kiri kanan, F itu adalah kanan kanan kanan. Jadi tetap dengan berdasarkan pohon Huffman yang sudah kita buat tadi teman-teman. Setelah kita mengetahui bilangan binernya, kita lanjut ke soal yang soal yang tetap ke-6 tapi dia balik bagian C ya teman-teman. Ini termasuk ke bagian C. Di bagian C itu pertanyaannya adalah hitung rata-rata panjang bit per transmisi data. Jadi hintnya itu adalah panjang kode biner setiap sensor lalu dikali dengan frekuensi penggunaannya dan dijumlahkan semuanya. Jadi kita harus mengkalikan teman-teman. Di sini kita mempunyai rumus bit. Rumus bitnya itu sendiri adalah sigma dari frekuensi dikali dengan panjang kode. Jadi sigma dari frekuensi dikali dengan panjang kode. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa berapa sih panjang kodenya juga berapa sih frekuensinya. Sekarang tinggal kita masukkan saja teman-teman. Di sini misalnya kita mengambil A. A itu mempunyai sigma frekuensi yaitu 0,10 dikali dengan panjang kodenya adalah 4. Setelah itu, karena dia panjang kodenya 4, jadi panjang kode 4 itu diperoleh dari panjang kode Huffman tadi teman-teman, yang kode 1101. Dia diperoleh dari situ, dan kemudian frekuensinya itu diperoleh dari persentase data yang awal. Jadi panjang kode ini kita singkat jadi PK aja ya. PK panjang kode diperoleh dari bilangan biner. Kemudian sigma frekuensi itu kita peroleh dari data persentase. Jadi persennya berapa kita bagi, misalnya di sini ada 10% ya, misalnya 10% berat dibagi 100, jadi kan 0,10 teman-teman. Jadi itu dia sigma frekuensi itu diperoleh dari situ, makanya dia hasilnya 0,10 dikali dengan 4 itu adalah bilangan binernya tadi. Bilangan binernya jumlahnya berapa, gimana cara dia mendapatkan bilangan biner tersebut, kemana arahnya gitu loh, sesuai dengan yang tadi sudah saya jelaskan. Oleh sebab itu dikalikan dengan 4. Sehingga di sini kita memperoleh hasil yaitu adalah 0,40. Kemudian ada bilangan B, bilangannya adalah 0,15. Dan tadi untuk binernya itu adalah 3 ya. Jadinya 0,45. C kita mempunyai di sini 0,05 dikali dengan bilangan binernya 4 menjadikan hasilnya 0,20. Kemudian ada D yang dimana tadi persentasenya adalah 0,20 20% dikali dengan 2 menghasilkan 0,40. Kemudian ada E yang dimana tadi persentasenya adalah 0,25 dikalikan dengan 2 berarti 0,50. Dan F itu adalah 0,15 dikalikan dengan 3 yaitu adalah 45. 0,45.
Dan terakhir adalah G. G itu punya persentase 10, berarti 0,10 dikalikan dengan 3, yang dimana hasilnya adalah 0,30. Jadi ini teman-teman, hitung rata-rata panjang bit. Jadi panjang bit sesuai dengan soalnya itu adalah hasil sigma frekuensi dikalikan dengan panjang kode, yang dimana nantinya akan menghasilkan A-nya itu mempunyai bit 0,40, B mempunyai bit 0,45, C mempunyai bit 0,20, D mempunyai bit 0,40, E mempunyai bit 0,50, dan F mempunyai bit 0,45. Seperti itu teman-teman. Dan nanti ketika kita sudah mengetahui jumlah total dari bit semuanya, kita akan menjumlahkan bitnya itu sehingga memperoleh hasil total dari semua bit yang ada. Jadi di sini kita sudah mengetahui bahwa A-nya itu sendiri mempunyai bit 0,40. Jadi di sini adalah total bit. Sesuai dengan yang sudah kita hitung tadi, kita akan menjumlahkan semuanya. Jadi yang pertama A itu ada 0,40, ditambah dengan 0,45 itu yang B, yang C 0,20, ditambah dengan 0,40, ditambah dengan 0,50, ditambah dengan 0,45, ditambah dengan 0,30. Yang dimana hasil dari penjumlahan semuanya ini akan memperoleh hasil 2,70 bit atau simbol. Jadi teman-teman, total bitnya yang diperoleh dari hasil perkalian antara sigma frekuensi dikali dengan panjang kode sesuai dengan hasil penjumlahan yang ini, kita bisa memperoleh yaitu 2,70 bit atau simbol. Kita lanjut ke nomor 7. Baik teman-teman, kita langsung saja kepada nomor yang terakhir, itu nomor ke-7, yang dimana ini adalah tentang kombinasional dan juga optimasi. Jadi di soal ini kita akan mencari kombinasi dan juga optimasi yang ada pada soal. Yang dimana soalnya tersendiri adalah yang pertama yang A, dengan soalnya jika perusahaan ingin memilih 3 sensor untuk di-upgrade menjadi sensor canggih. Pertanyaannya, berapa banyak cara memilihnya? Baik, untuk yang ini teman-teman, kita sudah mempunyai rumusnya tersendiri, yaitu rumusnya adalah C pangkat N R teman-teman. Yang dimana rumusnya ini nanti mempunyai penjabaran yaitu N per R buka kurung N min R. Yang dimana berdasarkan dari yang sudah kita ketahui bahwa N itu sendiri adalah nilainya 7. Dan yang kemudian R itu sendiri adalah nilainya 3. Baik teman-teman, dari sini kita bisa langsung saja menginputkan atau memasukkan angka yang sudah kita ketahui dari soal yang tadi, dari angka-angka yang sudah kita ketahui dan juga beberapa elemen yang sudah kita ketahui, tinggal kita masukkan saja. Yang dimana di sini C-nya pangkat 7, di bawahnya 3. Dan kemudian langsung kita faktorkan. Di sini hasilnya adalah 7 faktor per 3 faktor buka kurung 7 min 3 faktorial. Jadi cara menghitungnya adalah kita kerjakan dulu dalam kurung 7 min 3, yang dimana hasilnya adalah 4 buka kurung faktorial. Nah setelah itu karena ini faktorial, kita bisa menjabarkan faktorial itu sendiri teman-teman. Dan nantinya dari yang penjabaran faktorial kita bisa mencoret salah satu untuk mempermudah perhitungannya. Di sini yang sama adalah 4 faktorial, maka kita akan mencoret 4 faktorial di sini dan didapatkan hasil 210 dibagi dengan 6. Dan kita sudah memperoleh 35 cara. Baik, untuk yang soal kedua, yang soal yang B, dengan soalnya adalah jika sensor A dan G tidak boleh dipilih bersama dan di-upgrade, berapa banyak cara untuk memilih 3 sensor? Yang ditanya adalah sensor A dan juga G. Sensor A dan G itu mempunyai nilai B, C, D, E, juga F. Yang dimana di sensor A dan juga G itu ada 5 sensor teman-teman. Yang kita cari adalah berapa sih caranya, berapa banyak sih caranya yang dimana untuk bisa mendapatkan sensor dari A dan juga G. Maka kita menggunakan rumus yang sama. Di sini kita tinggal memasukkan angka 5 dan juga 4 yang tadi sudah kita ketahui. Karena di sini 5 itu mempunyai faktorial 4 juga dalamnya, maka kita tinggal coret saja teman-teman. Dan akan menghasilkan 5 cara. Dan nanti kesimpulannya, ketika 2 ini sudah kita ketahui bahwa yang pertama itu sudah ada 35 cara dan juga yang B itu ada 5 cara. Terus yang ditanya adalah ketika perusahaan itu ingin memilih 3 sensor, maka kita akan mengurangi dari pertanyaan yang pertama dan juga pertanyaan yang kedua. Dan nantinya akan diperoleh hasil 35 min 5 dan akan memperoleh 30 cara. Baik teman-teman, sekian itu tadi penjelasan dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.